Yang pertama, beliau sebagai Rasul Allah
Yang kedua, beliau adalah pemimpin umat hingga akhir zaman. Yang ketiga, beliau adalah penentu segala aturan atau penetapan hukum Islam berdasarkan Al-Quran dan penjelasan beliau sendiri. Lalu yang keempat, beliau adalah panglima perang. Jadi sekali lagi ada 4 fungsi Rasulullah. Yang pertama sebagai Rasulullah, yang kedua sebagai panglima perang, yang ketiga sebagai hakim, yang kedua sebagai pemimpin umat, yang kedua sebagai panglima perang, lalu yang ketiga, yang keempat adalah beliau sebagai hakim, pemutus segala perkara. Nah, setelah beliau tidak ada, maka fungsi kepemimpinan itu tinggal 3. Siapapun yang jadi pemimpin dalam arti memimpin umat, melanjutkan risalah Rasulullah sebagai ulil amri. 3 fungsinya. Pertama sebagai pemimpin, karena bukan lagi menjadi rasul putus kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, beliau pemimpin menjadi panglima perang. Yang ketiga, pemimpin itu adalah penentu hukum atau sebagai hakim di dalam segala persoalan umat. Jemaah Allah, surat Jum'ah ayat 2 ini ada marhalahnya yang ditetapkan oleh Allah, kemudian dipraktikkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, kemudian efektif, sukses, berhasil Rasulullah menjalankan marhalah yang ditentukan oleh Allah dalam Quran surat Al-Jum'ah ayat 2 ini. Marhalah artinya tahapan. Kalau dipraktekkan ke dalam dakwah sebagai seorang dai mujahid yang akan berdakwah, mengajak umat, mengajak orang untuk menegakkan din Islam itu, maka bahasa prakteknya yatlu alaihim ayatihi ini, membacakan ayat-ayat ini adalah mentarbiyah, kemudian yang kedua wa yuzakkihim, mensucikan di sini adalah sebelum disucikan, tentu umat pada saat itu mulai dari Siti Khadijah sampai seluruh sahabat itu dimusyahadah oleh Rasulullah dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian diproses kesuciannya jiwanya. Wa yuzakki wa yu'allimuhumul kitab, kemudian membina atau binayah umat itu setelah dimusyahadah tidak dilepas, dibina oleh saudara-saudara. Nah, ini seperti sekarang sudah dibina, sudah dimusyahadah, dilepas, biarkan pelihara, mau jadi Islam yang kafah, mau Islam selama, dan seterusnya. Rasulullah tidak. Setelah dimusyahadah, mengucapkan 2 kalimat syahadat, wa yu'allimuhumul kitab, dibina dengan wahyu Allah yang diturunkan. Ini proses pensucian diri kita. Jemaah Allah, sebagaimana sering saya katakan bahwa agama Islam
Yang pertama, dari 5 arkanul Islam. Dari 5 arkanul Islam ini, rukun Islam ini, rukun Islam pertama itulah fondasinya. Itu pensucian awal daripada diri setiap umat manusia setelah dilahirkan oleh ibunya, terutama setelah akil balik. Yang pada dasarnya rahmatullah, semua anak manusia itu pernah bertemu dengan Allah, pernah bermusyahadah, tidak terkecuali, tidak dibedakan siapapun. Sejak dari Nabi Adam, anak Nabi Adam sampai siapa yang terakhir lahir nanti menjelang kiamat, semua pernah bermusyahadah kepada Allah. Artinya bertemu, berjumpa, membuat pengakuan dan perjanjian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu di dalam surah 7 ayat 172. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna anha ghafilin. Ketika Allah wa idh akhadha rabbuka, ketika Allah mengambil anak keturunan, mengambil anak manusia min zuhurihim, dari tulang sulbi laki-laki, prostat, dzurriyyatahum, keturunan mereka, kemudian pada hari pertama bulan kelima normalnya atau hari yang ke-121 disempurnakan kejadian manusia dalam rahim ibunya. Apa ibunya ini orang Islam, ibu bapaknya orang Islam, ibu bapaknya orang Nasrani, ibu bapaknya orang Yahudi, ibu bapaknya orang Konghucu, ibu bapaknya orang Tao, orang Hindu, orang Hindu dan Buddha, semua karena rahimnya Allah disempurnakan kejadian dalam rahim ibu. Pada 40 yang ketiga dalam kandungan ibu itu sudah sempurna, sudah lengkap kita. Jadi anak dalam kandungan ibu itu sudah lengkap. Di dalam hadis Arba'in, hadis nomor 6, ada dijelaskan di situ proses kejadian manusia di dalam rahim ibu. Kata Rasulullah, pertama nutfah. Nutfah itu adalah sperma atau DNA, air yang keluar dari tulang sulbi. Itu 40 hari masuk ke dalam rahim ibu, kemudian berubah menjadi alaqah, segumpal darah. Sebenarnya bukan segumpal darah, tapi tidak ada bahasa Indonesia yang bisa menerjemahkan. Terpaksa dikatakan segumpal darah. Alaqah itu sebenarnya nutfah tadi sudah 40 hari berwarna merah. Setelah merah loncat dia gantung di dinding rahim ibu. Nang gantungnya itu disebut alaqah, menggantungkan. Sama dengan seperti Rasulullah mengatakan, man ma'adak alaih ma'adak alaih. Siapa yang menggantungkan suatu barang sifat pada dirinya, berarti dia telah menyerahkan diri pada barang, telah menggantungkan diri pada barang. Jemaah Allah, 40 hari yang kedua, setelah 40 hari yang kedua naik lagi menjadi mudghah. Katanya segumpal daging, padahal itu bukan daging. Memang itu darah tadi sudah berwarna coklat seperti daging. Nah, sudah mulai terbentuk diri kita di dalamnya.
Jadi 3 kali 40 hari sama dengan 120 hari atau 4 bulan. Seluruh organ tubuh kita ini, komponen-komponen tubuh kita yang bersifat raga jasmani ini sudah lengkap, tapi belum sempurna. Sempurnanya itu pada hari yang ke-121 secara normalnya atau hari pertama bulan kelima. Di dalam surat 32 Allah berfirman, "Tsumma sawwahu wa nafaha fihi min ruhihi wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idata qalilan ma tashkurun." Kemudian kami sempurnakan kejadian manusia dalam rahim ibunya. Sempurnanya apa? Pertama, wa nafaha fihi min ruhihi, ditiupkan roh. Kemudian yang kedua, wa ja'ala lakum as-sam'a, kami kasih pendengaran. Tadi telinganya sudah ada, tapi belum dikasih pendengaran, belum diisi dengan pendengaran. Wa ja'ala lakum as-sam'a, yang ketiga, wal absara, dikasih penglihatan. Tadi matanya sudah ada tapi belum lihat. Kemudian yang keempat, wal afidah, dititipkan di dalam hatinya, itu isinya hati kita itu namanya fuad. Sering saya juga katakan bahwa fuad inilah menjadi central of command sistem kedirian manusia. Jadi diri kita itu ada komandannya, yaitu fuad yang di dalam hati. Maka hati ini tugas kita untuk membersihkan dan menjaganya. Fuad itu bukan tugas kita, Allah yang punya. Hati kalbu ini tugas kita. Ini yang disucikan, proses pensuciannya. Kemudian setelah sempurna kejadian itu, Allah mengutus malaikat Jibril atau Allah sendiri datang kepada anak yang sudah ditiupkan roh, sudah hidup. Berdialog singkatlah, dialog edukatif antara Allah dengan anak manusia dalam rahim ibunya. Anak siapa? Anak siapa saja, tidak terkecuali. Ini maha rahimnya, maha rahmat dan maha rahimnya Allah kepada namanya hambanya manusia. Dia beragama Islam atau tidak, semua anak yang di dalam kandungan ibu pernah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan Roh. Itu dikatakan dalam surat 7 ayat 172. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatan. Ketika kami mengambil dari keturunan anak Adam itu zurriyatan, dari diri Adam itu dan keturunannya menjadi anak keturunan zurriyatan. Wa asyhadahum ala anfusihim, kemudian kami mengambil persaksian atau bersyahadat kepada mereka. Apa pertanyaan dialognya dengan Allah? Dialog edukatifnya Allah dengan anaknya kita dalam rahim itu. Wahai bayi kecil, wahai janin, alastu birabbikum? Qalu bala syahidna. Bukankah aku ini Rabb kalian? Bukankah aku ini pencipta kalian? Bukan aku ini nanti yang akan mengatur menjadi Rabb kalian, yang menata hidup kalian, yang mengatur alam semesta, yang menjadi penguasa alam semesta sampai maliki yaumiddin, hari akhirat. Qalu, dijawab oleh kita, syahidna, kami bersaksi bahwa engkau adalah Rabb kami. Mengapa Allah lakukan hal ini? Antaqulu yaumul qiyamah, supaya nanti di akhirat tidak ada lagi alasan kita bahwa kok saya disiksa ya Allah, padahal saya tidak pernah tahu masalah ini. Sudah dikasih tahu di dalam hidupnya. Nah sekarang bagaimana? Siapa yang memproses, yang mentazkiyah pertama? Anak ibu bapaknya. Sudah ditazkiyah oleh Allah pertama di dalam rahim ibu, begitu lahir ibu bapaknya yang mentazkiyah. Itu maka Nabi mengatakan kullu mauludun yuladu ala al-fitrah wa abawayhi yumajjisuhu wa yuhawwidanihi wa yunafsihi. Setiap anak yang lahir itu adalah fitrah,
menjelaskan ayat 172 surat Al-A'raf, surat 7. Dijelaskan oleh Rasulullah, ibu bapaknya yang akan bertanggung jawab pertama mempertahankan proses kesucian anak yang keluar tadi karena pernah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dididik oleh orang tua, ditarbiyah oleh orang tua, dibina oleh orang tua, ditazkiyah oleh orang tua kita, ibu bapak kita. Kalau ditazkiyahkan karena dia ibu bapaknya bukan orang Islam, umpamanya dia tidak akan Islam. Meskipun nanti kalau ada hidayah dari Allah tanpa dipaksa oleh siapapun, dia akan kembali ya kepada ajaran Islam, kembali kepada orangnya. Itu makanya banyak orang bermusyahadah masuk Islam karena sadar bukan masuk Islam, kembali kepada kesuciannya. Jadi mu'alaf itu bukan masuk Islam, mereka kembali kepada kesucian. Karena itu asal usulnya ketazkiyaan. Nah, cuman Rasulullah mempraktekkan ayat surat ayat 22 ini ada 3 marhalahnya, tahapannya. Ini bentuk mufradnya, bentuk jamannya marahil, bertahap. Jadi ada tahapan, ada bertahap. Nah, kita mempelajari Islam ini, mempelajari Quran itu juga, maka ayat Al-Quran, ayat-ayat wahyu Allah diturunkan secara bertahap. Karena kita juga memproses diri kita ini secara bertahap. Begitu. Nah, nanti tahap-tahap selanjutnya, kalau kita lihat di dalam surat Al-Alaq ayat 14, qad aflaha man tazakka. Qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntunglah orang yang mensucikan dirinya, artinya mempertahankan keteguhan keimanannya oleh kedua orang tuanya, kemudian dilanjutkan oleh dirinya dia di dalam bergaul dengan lingkungan, kemudian dilanjutkan lagi di sekolah atau di pendidikan. Maka banyak para pakar-pakar pendidikan mengatakan kalau kita mau mencari tempat tinggal, tanya dulu siapa jadi tetangga kita, dekat nggak dengan masjid dan seterusnya. Karena itu berpengaruh nanti. Apalagi zaman sekarang ini susah mentazkiyah anak. Dari jam 7 habis sholat isya sampai jam 2 main HP. Memproses untuk tazkiyahnya berat. Jadi memang perlu selalu harus kita sebagai orang tua yang bertanggung jawab. Memang paling berat yang sekarang ini. Lain seperti dulu 50, 60 tahun, 70 tahun yang lalu, ya bunyi orang-orang kayak ngobrol baru turun hujan, seperti anak-anak ngaji seperti itu suaranya. Sekarang udah nggak ada. Harus resmi masuk madrasah, harusnya resmi orang buka ngajarin anak-anak. Padahal proses itu semua lingkungan dan pendidikan. Jemaah rahmatullah. Lalu apa lagi yang dibersihkan ini secara global aja saya sampaikan. Jadi proses pensucian diri kita itu mulai dari syahadat di dalam rahim ibu, kemudian dilanjutkan oleh pendidikan oleh orang tua mempertahankan syahadat. Kemudian ditambah setelah dewasa syahadatnya bertambah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tadi baru bersyahadat di hadapan Allah, ketauhidan Allah, diminta, ditanya, diakui bahwa saya ini adalah Rabb satu-satunya untuk menunjukkan ketauhidan engkau nanti kalau sudah keluar dari rahim. Kita menjawab, qalu bala syahidna. Ini proses yang pertama. Proses kedua orang tua, lalu proses ketiga dengan pendidikan. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Ini kitab dan hikmah. Kitab ini Al-Quran, mulai dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, ini juga pelajari. Baca terus. Zaman sekarang ini Quran
jarang dibaca Al-Quran. Kenapa? Kita ini hukum dunia zaman sekarang ini sudah hukum dunia wa karahiyatul. Bagaimana Nabi mengatakan, nanti akan datang masanya pada umatku, umat Islam nanti berlomba-lomba berebutan mengumpul harta. Padahal dunia dan akhirat itu harus seimbang. Sekarang ini karena kita sudah dikuasai oleh pikiran, bukan lagi dikuasai oleh zikir, tetapi dikuasai oleh fikir. Ini harus jujur kita. Kenapa? Karena memang proses tazkiyah kita ini kurang. Jadi baca Quran dan seterusnya. Lalu yang ketiga, yang keempat, tazkiyah kita ini adalah senantiasa berzikir kepada Allah, menyebut asma-asma Allah. Tidak perlu rame-rame. Seperti yang saya katakan kemarin, inna min asyaratil saati, nanti tidak akan datang saatnya kiamat atau menjelang datangnya kiamat, banyak orang rame-rame belajar Islam indal as-saghir, banyak belajar Islam kepada ahli bid'ah. Baca Al-Ghaniyun kalau mau jadi kaya, baca kata Al-Ghaniyun itu 150 kali, 1000 kali, kamu akan dapat kaya raya. Pikiran ke dunia. Buka di Facebook, buka di WA, kiriman. Kalau mau jadi orang kaya, yang menyuruh kita juga belum tentu kaya kan gitu. Padahal Asmaul Husna itu untuk alat kita berzikir kepada Allah, berkomunikasi dengan Allah. Itu proses tazkiyah kita. Kemudian yang kelima, jemaah rahmatullah, bukan hanya diri kita, bukan hanya jiwa yang diproses, yang dibersihkan, tapi jasad ini juga dibersihkan. Jasad kita ini, raga ini juga dibersihkan. Cara membersihkan ada dua. Membersihkan jiwa dengan berzikir tadi, kemudian ditutup nanti dengan fitrah. Kalau di bulan suci Ramadan itu ada namanya zakatul fitrah. Itu juga adalah mensucikan jiwa kita. Sedangkan zakatul mal itu adalah untuk memsucikan raga kita. Kenapa? Dari makanan, harta yang kita dapat itu ada ada darahnya. Kalau nggak dibersihkan, itu nanti jadi darah. Darah inilah yang memperkuat seluruh raga kita. Maka disucikan juga harta. Harta itu juga disucikan. Di dalam surat Asy-Syams, kalau tidak salah, surat Asy-Syams ayat 9-10, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Berbahagialah orang yang mensucikan jiwanya, mensucikan raganya, dan sangat rugilah orang yang mengotorinya. Dilanjutkan di dalam surat 92. Di dalam surat 92 itu juga Allah kata, alladzi yu'ti malahu yatazakka, yaitu orang yang selalu membersihkan hartanya dengan mengeluarkan infak, zakat, dan sedekah. Itu untuk apa? Mensucikan harta supaya masuk dalam diri kita, harta yang kita makan itu, yang kita pakai itu tidak ada dagingnya. Itu kata. Ini secara garis besar yang saya sampaikan kepada para jemaah, bahwa landasan Rasulullah mempraktekkan Al-Quran Al-Karim, mempraktekkan Islam, mengajarkan Islam kepada umatnya itu terdiri dari 3 marhalah tadi. Marhalah yang pertama yaitu marhalah yatlu alaihi, tilawah,
membacakan ayat-ayat Allah. Yang kedua, wa yuzakkihim, membersihkan mereka dengan bermusyahadah. Kemudian dilanjutkan dulu terus dengan senantiasa baca Quran dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, bahwa wa yu'allimuhumul kitab, senantiasa kita bertaklim tentang kitab Al-Qur'an Karim. Wal hikmah, apanya hikmah ini? Di khutbah kemarin saya sudah sampaikan kepada para jemaah. Yang pertama, Rasulullah itu adalah utusan Allah. Surat Al-Fat ayat 29. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Muhammad itu adalah Rasulullah, utusan Allah. Kemudian yang kedua, Rasulullah itu adalah mandatarisnya, wakilnya Allah untuk mengajarkan kepada kita Al-Quran Karim dan aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ngaku Islam tidak beriktibar kepada Nabi, bahkan taklid kepada yang lain, itu ibadah kita tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah katakan dalam surat Al-Imran ayat 31, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakan Muhammad, "In kuntum tuhibbunallah," kalau kalian benar-benar mau mencintai Allah, ingin mencintai Allah, senang mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti dulu saya, karena saya orang yang paling mencintai Allah. Maka disuruh kita beriktibar kepada Nabi. Yuhibbukumullah, percaya Allah akan mencintai. Wa yaghfir lakum dzunubakum, diampuni segala dosamu, Allah yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Itu yang pertama. Yang kedua, yang ketiga, ucapan salawat menjadi hadis. Hadis ini menjadi landasan hukum yang kedua setelah Al-Qur'an Karim. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, "Taraktu fikum amrayn ma tamassaktum bihima lam tudillu abadan, kitab Allah wa sunnah Rasul." Aku tinggalkan dua perkara yang menjadi pegangan kalian. Jika kalian pegang teguh pada dua perkara ini, lam tudillu abadan, tidak akan tersesat selama-lamanya. Kitab Allah wa sunnah Rasul. Kitab Allah dan hikmah. Kitab Allah dan hikmah. Yu'allimukumul kitab wal hikmah. Kemudian yang ketiga, Rasulullah itu, Muhammad SAW itu adalah uswatun hasanah, contoh teladan yang tidak ada dua. Contoh teladan kita yang paling baik di dalam kehidupan kita, di dalam menata kehidupan, dalam mempraktekkan kehidupan, dalam aktivitas kehidupan kita sehari-hari, harus mencontoh kepada Rasulullah. Karena Rasulullah itu dekat-dekat lakum fi Rasulullah uswatun hasanah. Sungguh di dalam diri Rasulullah itu ada contoh teladan yang baik. Jemaah rahimahullah, tinggal satu lagi yang tadi saya sampaikan, pas waktu masih ada ya? Masih ada. Ayat itu tadi, surat Al-Jum'ah ayat 2 tadi, mari coba kita amati. Enggak dibagikan Qur'annya. Ada Qur'an. Sebenarnya kalau ada Qur'an supaya sambil dilihat oh ini ada ya. Ayat itu tadi awalan begini. Huwallazi ba'atsa fil ummina rasulan. Udah biarin. Udah mau selesai. Huwallazi ba'atsa fil ummina rasul. Dialah Allah yang mengutus kepada umat yang ummi rasulan minhum rasulan. Wallazi ba'atsa fil ummina rasulan minhum. Dialah Allah mengutus orang rasul di kalangan
Kalangan mereka siapa? Fil ummi, umat yang ummi. Ini udah menjadi ingatan kita, pengetahuan kita bahwa kata ummi itu buta huruf. Betul kan? Buta huruf ya. Nabinya Nabi Muhammad adalah nabi yang buta, nabi yang ummi. Umatnya juga umat yang ummi, umat yang buta huruf. Pertanyaannya, bagaimana Nabi bisa mengajar umat kalau buta huruf? Padahal Allah bilang di dalam wahyu yang pertama 5 ayat itu mengajarkan ilmu, mengajarkan dengan pena. Berarti Nabi itu kan buta huruf dalam arti tidak bisa membaca. Salah satu pengertian ummi di sini baik Nabi maupun umatnya adalah polos, lugu, tidak berneko-neko di hadapan Allah. Itu namanya ummi. Artinya berhadapan dengan Quran, berhadapan dengan Allah, Nabi Muhammad itu lepas semua logikanya, dilepas akalnya, dilepas, karena berhadapan dengan Allah ummi, artinya lugu, polos, tunduk, patuh, 100% tidak ada logika, tidak pakai logika. Rasulullah tidak pakai logika. Kalau Rasulullah pakai logika, pasti banyak pertanyaan Rasulullah kepada Allah. Setiap turun wahyu tidak pakai logika. Beliau lepas, dunia dilepas, segala-galanya dilepas karena hanya Allah di hadapannya. Maka cepat beliau menghafal. Kita ini baca Quran 5 ayat aja diulang sampai 5-6 hari baru hafal. Kadang-kadang sebulan. Karena keumian kita, penyerahan diri secara mutlak kepada Allah dikala kita sedang berhadapan dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Jadi ummi di sini kaitan dengan marhalah tadi, bahwa umat yang menerima ajaran Nabi ini adalah umat yang polos, yang lugu, yang tidak berneko-neko di hadapan Allah dan Rasul. Tidak pakai akal-akalan, tidak pakai logika, apalagi pakai mindset, pikiran dan akal. Itu tidak akan bisa menyatu dengan diri kita Al-Quran. Padahal sering saya katakan ma'rifatul Quran itu bagaimana kita menyatu dengan Al-Quran. Tapi kalau kita sudah campur aduk dengan logika, campur aduk dengan pikiran, maka itu sebabnya terlambatnya kita menghafal Al-Quran. Al-Quran itu bukan simpan di otak, harus di hati. Simpan di otak pasti lupa, tidak akan menjadi ilmu. Al-Quran itu 30 juz, 114 surat itu harus menjadi ilmu menyatu ke hati. Tidak bisa menyatu ke otak, karena ke otak itu ada dunianya, ada pengaruh materi di otak. Sedangkan Al-Quran itu bersifat immateri. Maka disinilah para ahli tasawuf itu, para sufi-sufi itu lupa tentang dunia. Bahkan ada para sufi atau ahli tasawuf itu, pikiran itu, nafsu itu harus dimatikan. Tapi saya sendiri tidak setuju kalau nafsu itu dimatikan, dizerokan, ditundukkan. Sebab nafsu ini juga adalah motor pergerak kehidupan kita. Tapi kalau dimatikan, ya itu kan mayat masih hidup. Jadi pikiran hawa nafsu itu dizerokan
atau ditundukkan karena kita sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, sedang berhadapan dengan Al-Qur'an. Itu yang disebut dengan umat yang ummi. Ummi itu supaya gampang masuk Quran di dalam diri kita, lepaskan semua dunia dalam diri kita, khususnya di hati. Keluarkan, lepaskan. Insya Allah cepat kita menghafal Quran. Karena kita sudah menzerokan pikiran kita, menzerokan nafsu kita. Saya kira ini dulu barangkali yang bisa saya sampaikan. Mungkin masih ada waktu, boleh tanya jawab. Ya. Ada yang mungkin yang belum jelas yang saya sampaikan. Dan ini secara global. Insya Allah pertemuan yang akan datang nanti kita bahas mengenai makrifat ya, lanjutkan ke makrifat. Yang materi yang dulu kita lanjutkan lagi itu. Sedangkan makrifat ini yang tadi kita bahas masalah tazkiyatun nafsi ini bukan hanya nafsi saja yang kita tazkiyah, tetapi juga agar bersihkan, sucikan. Mohon maaf kalau ada keliru dan salah ataupun ada ucapan yang tidak difahami dari saya. Sekali lagi saya mohon maaf. Kesalahan adalah milik saya, mohon ampun kepada Allah. Kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala, dan kalau pun dipahami dan menyinggung perasaan Bapak-bapak, pada saya mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum bil haqq. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan mungkin ada yang nanti ada lagi ahli sudah ya. Yang dari itu Dewan Kawan ya, siapa saja yang ngisi saya kira itu aja barangkali. Sebenarnya ayat-ayat tadi itu kan kita catat ya, bisa diingat, dibuka diagram. Biasa saya pakai Infocus gitu karena laptop saya tinggalkan di kampung waktu pulang 6 bulan 5 bulan yang lalu, jadi sampai sekarang tidak ada lagi hanya disk. Di sini kan ada laptop ya, ada laptop, mungkin nanti bisa kita pakai laptop di sini. Infocus juga ada kan? Itu aja barangkali. Sekali lagi mohon maaf. Ada soal. Saat yang sedang di sekitar Araf, masa ada dia tahu itu sebutkan Ustaz tadi bahwa saya harus bertemu dengan manusia di rahim ya. Di rahim. Apakah itu setiap kehamilan atau memang di zaman dahulu, di zaman itu yang disebutkan oleh Nabi Adam saja? Artinya sejak dari Nabi Adam, setiap manusia, anak manusia itu memang diusahakan dari zaman Nabi Adam. Iya. Sampai nanti hari kiamat, anak di dalam kandungan ibunya itu yang pada usia yang ke hari pertama bulan kelima akan didatangkan oleh Allah. Setelah ditiupkan roh, dikasih pendengaran, penglihatan, dan Allah bertanya, berdialog dengan anak kita di dalam dunia ini. Iya, Rohnya itu di bagian mana? ya. Rohnya di bagian mana? Roh itu mengisi seluruh tubuh kita, seluruh tubuh kita. Gitu. Roh. Tapi kalau sudah masuk ke dalam diri kita, bukan lagi roh, namanya menjadi jiwa. Maka dipelajari oleh orang ada namanya ilmu jiwa. Tapi bukan mempelajari roh, mempelajari gejala-gejala roh yang disebut dengan jiwa. Maka di ayat itu tidak disebut roh.
Di saat ditiup ke dalam tubuh kita namanya roh. Setelah masuk ke dalam tubuh kita berubah namanya menjadi jiwa, anfus. Itu yang ditazkiyah tadi. Ya, tazkiyatun nafsi. Wa idh ahadha rabbuka min bani Adam min zurriyyatihim alastu apa namanya? Wa asyhadahum ala anfusihim, bukan ala ruhi. Yang disyahadati itu adalah jiwa, anfus. Sebab tidak perlu disyahadatkan roh. Jadi begini, ibaratkan stiker Pak, stiker nih. Jadi kita tempel stiker, itu kan ada bungkusnya di luar itu lepas. Jadi pertama kali dipikirkan di seluruh jiwa. Iya, di seluruh tubuh isi. Maka ada rasa. Badan kita kan ada rasanya. Ada rasa karena itu sudah diisi oleh jiwa yang ditiupkan namanya roh. Dan ini yang bertanggung jawab nanti. Ya, 3 ini yang bertanggung jawab. Yang bertanggung jawab nanti 3. Yang ditempati roh, jiwa kita, khususnya di hati. Ya, pusatnya di hati. Walaupun seluruh tubuh kita, khususnya di hati. Di hati itu ada fuad. Itu disebut wal afidah. Maka di dalam surat 17 ayat 36, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm innas sam'a wal absar wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kamu melakukan berbuat sesuatu apapun, jangan kita berbuat, bertindak, bekerja kalau tidak punya ilmu. Maksudnya ilmu di sini apa? Al-Qur'an dan Sunnah. Jadi kita harus paham Quran, paham Sunnah. Setiap kita berbuat, oh ini ada dasarnya Al-Quran, oh ini ada dasarnya Sunnah Rasulullah SAW. So nanti akan diminta tanggung jawab. Innas sam'a wal absar wal afidah kullu ulaika kana anhu mas'ula. Yang 3 ini diminta tanggung jawab nanti di hadapan Allah. Pendengaran, penglihatan dan fuad diminta tanggung jawab oleh Allah nanti di hadapan Dia. Gitu. Nah kan kita tahu bahwa Al-Quran itu apa? Hudalil yang dibaca nanti bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudalil petunjuk hidup bagi manusia. Jadi ibaratkan seorang pemain sinetron, pemain film itu baru bisa mengaktingkan, memainkan film, mesti baca apa dulu? Skenario kan? Baca dulu naskah. Kalau nggak baca naskah, gimana bisa memainkan sinetron? Begitu juga kita umat Islam, ya atau umat manusia pada umumnya. Karena Quran itu bukan hudalil muslimin, hudalil nas, untuk bagi seluruh manusia. Udah baik? Ya, silakan Pak. Jadi tadi kan disebutkan, jadi dialog antara roh, bukan jadi setelah roh itu masuk ke dalam, mengisi tubuh kita, baru terjadi dialog. Jadi bukan sebelum dimasukkan terjadi dialog. Jadi sebelum atau tadi kan Bapak bilang sesudah dimasukkan kemudian terjadi dialog. Kan kita udah hidup Pak. Ya. Kalau udah hidup roh kan udah hidup kita. Berarti lengkap jasmani rohani itu. Iya. Udah menyatu dengan diri kita. Ya, terjadi dialog antara kita dengan Allah pada saat. Kalau ahli ilmu jiwa mengatakan jiwa kita itu adalah raga halus. Raga kita yang halus. Jadi dia raga yang kasar ini kita kelihatan di dalam tubuh kita, raga ini di situ roh berada. Sampai ada yang mengatakan kalau ada salah satu anggota badan kita mati rasa, berarti roh tidak ada di situ, atau jiwa tidak ada di situ. Kosong jiwanya di situ. Itu aja barangkali Pak.
Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan